Oke. Jadi yang pertama usul kerjasama dengan DKK terutama dengan puskesmas terdekat di samping pihak ketiga dikarenakan biaya MOU dengan pihak ketiga. Mungkin dari Bu Anis dan Bu Nurifa bisa nggak Bu mengenai MOU dengan pihak ketiga terhadap pengolahan limbah praktek mandiri? Kami persilakan. Iya, bisa diulangi pertanyaannya. Oke, jadi ada pertanyaan ini bahwa usul kerjasama dengan DKK, Dinas Kesehatan Kota, terutama dengan Puskesmas, yang tadi diketahui bahwa tahun 2020 sudah diputus, mengenai MOU dengan pihak ketiga yang cukup mahal. Apakah ada solusi untuk permasalahan ini? Baik, terima kasih Dr. Charles. Untuk usul kerjasama pembuangan limbah medis dari praktek kedokteran kepada Dinas Kesehatan, dalam hal ini ke Puskesmas, tidak boleh. Karena TPS Puskesmas kami sudah dibuat untuk tempat menyimpan limbah medis khusus Puskesmas. Jadi untuk usul kerjasama pembuangan limbah dari tempat praktek kedokteran ke Dinas Kesehatan, dalam hal ini ke Puskesmas, tidak boleh. Tidak boleh lagi. Ya. Kemudian mungkin Bu Bisa Anis untuk solusinya gimana ini Ya. untuk teman-teman di lapangan? Sebenarnya ada solusi yang cukup bisa membantu, tapi ini memang diperlukan kesadaran dari semua pihak. Jadi kuncinya adalah perlu dibuatkannya sebuah depo transfer, Bu. Jadi depo transfer ini memang nantinya milik salah satu penghasil. Jadi misalnya Dinas Kesehatan membangun sebuah depo transfer. Jadi nanti depo transfer ini akan mengambil limbah dari Puskesmas. Karena depo transfer ini harus dibangun oleh seorang penghasil limbah B3. Jadi dalam hal ini penghasilnya misalnya Dinas Kesehatan nanti akan mengambil limbah dari Puskesmas. Misalnya ID, apakah ID ini bisa disebut sebagai penghasil limbah B3? Jadi kalau ID ini bisa disebut sebagai penghasil limbah B3, ID ini bisa membangun sebuah depo transfer. Kemudian ID nanti akan menyediakan pengangkutan yang mungkin juga bekerja sama dengan pihak ketiga, mengambil limbah-limbah dari praktek mandiri ataupun dari klinik-klinik yang memang limbahnya itu sangat sedikit. Kemudian dikumpulkan di dalam depo pemindahan yang dibangun oleh ID. Jadi nanti dari depo pemindahan ini atau depo transfer ini, ID akan bekerja sama dengan pihak ketiga. Seperti itu. Itu adalah salah satu solusi yang bisa ditawarkan. Karena memang perizinan untuk limbah B3 ini melekat pada penghasil. Jadi ketika tadi diusulkan untuk kerjasama dengan Puskesmas, itu memang tidak diperbolehkan. Karena Puskesmas sendiri sebagai penghasil hanya bertanggung jawab terhadap limbah B3 yang dihasilkan dan menyimpannya di dalam TPS, seperti itu. Jadi selama ini pengelolaan itu melekat kepada penghasil. Jadi kalau ingin ada solusi, itu adalah salah satu contoh solusi yang bisa kita tawarkan dari salah satu penghasilnya, misalnya ID itu tadi, membangun sebuah depo transfer. Jadi nanti terkait perjanjian dengan praktek mandiri yang diambili oleh ID, itu internal ID dengan si praktek mandirinya. Seperti itu. Jadi ada satu tempat yang bersedia menjadi depo transfer. Iya. Jadi itu. Jadi kita akan kupas tuntas mengenai bagaimana cara kisi-kisi untuk menangani pengolahan limbah di praktek pribadi, nggak Bu? Iya. Itu salah satunya. Jadi kita ada satu tempat yang bersedia menjadi depo transfer untuk kemudian mengambil kerjasama. Itu ada batasan kerjasama prakteknya nggak Bu? Misalnya hanya boleh 10 tempat praktek. Tidak ada. Jadi bebas. Jadi semuanya nanti diatur di dalam MOU bahwa ID akan mengambil ke 50
praktek mandiri. Siap. Tapi otomatis depo transfernya harus diukur dan Sesuai disediakan sesuai kemampuan mengambil 50 Siap. praktek mandiri itu, Oke. seperti itu. Jadi pemilihan dan pewadahan semua kembali ke depo transfer Ya. ini, Ge. Jadi semua Ya. proses-proses pengolahan limbahnya. Seperti Jadi itu. sambil ini pertanyaan berikutnya Bu, pertanyaan berikutnya nih saya resume. Jadi selama belum ada depo transfer Bu, kan ini kan bisa dengan tadi dijelaskan bahwa Bu Anis dan Bu Nurifah mengatakan MOU dengan pihak ketiga. MOU dengan pihak ketiga, maksudnya kita kerjasama saat ini dulu ya Bu, sebelum ada yang depo transfernya. Kira-kira ini tadi dijelaskan sama Dr. Mevi bahwa dia bisa bekerja sama 10 tempat untuk satu MOU. Apakah itu bisa dilakukan? 10 tempat. 10 klinik kerjasama satu MOU untuk pengambilan limbah. Kalau secara aturan dari Oke, kami, iya. jadi MOU itu ini klinik ya, bukan praktek Praktek mandiri. mandiri, kita bahas praktek mandiri. Satu MOU untuk berbagai macam praktek mandiri, Iya, seperti betul. itu. Dan satu lingkungan biasanya. Itu tempatnya di mana? Tempat penyimpanannya, ngambilnya kemana? Ke Biasanya, semua itu. ya ke semua itu biasanya tadi ada paket pengangkutannya dari satu tempat itu mengambil biasanya dia keliling. Nah, tapi satu MOU. Satu MOU. Itu belum pernah ada di kami, belum Belum. pernah ada pengajuan di kami, karena kalau praktek mandiri seperti tadi kami jelaskan bahwa praktek mandiri ini kebanyakan dokumennya adalah SPPL, jadi tidak perlu mengajukan izin ke Dinas Lingkungan Hidup. Mungkin bisa, jadi diatur saja sama pihak ketiganya. Siap. Diatur saja, karena ini tidak perlu mengajukan izin ke kami. Betul. Kalau dokumennya adalah SPPL, ya kan? Betul. Yang perlu izin ke DLH Kota Surabaya jika dokumennya adalah UKL UPL maupun AMDAL, seperti itu. Kalau SPPL, silahkan dibicarakan dengan pihak ketiganya. Langsung. Silakan. Jadi bagi dokter praktik pribadi, jadi nggak usah pusing Dok Bu ya. Jadi nggak usah pusing harus menyediakan tempat untuk limbahnya, jadi cukup dengan dokumen SPPL, tetap harus pelaporan ya Bu ya. Tetap harus dibuat laporan limbahnya apa saja setiap bulan. Intinya tetap dikelola. Betul, tetap dikelola dengan baik, diwadahkan dengan baik ya Bu ya. Pewadahnya juga tetap sesuai labeling aturan juga dengan baik ya. Tapi tetap bisa langsung kerjasama dengan MOU pihak ketiga, asal jelas dan ngerti bagaimana pengiriman prosesnya Bu ya. Jadi jangan MOU pihak ketiga juga nggak jelas. Nggak dicek juga. Ya, cukup menarik ya. Ini tambah lagi pertanyaannya 8 lagi Bu. Dr. Charles, silakan jangan lupa di MOU tersebut harus disebutkan penanggung jawab dari masing-masing klinik. Jadi nama yang ada di MOU tersebut adalah nama-nama yang bekerja sama dengan pihak ketiga, karena tadi disampaikan dibuat berbasis wilayah mungkin ya. Siap, betul. Mungkin berbasis wilayah, kelompok wilayah mungkin Surabaya Barat atau Timur, Selatan mungkin seperti itu. Maka di MOU-nya masing-masing penghasil itu harus dituliskan di dalam MOU tersebut. Siap. Jadi tidak hanya satu orang yang bertanggung jawab, tetapi siapa saja yang ber-MOU di dalam situ. Misalkan 10 orang, berarti 10 orang itu tertulis di situ bekerja sama dengan pihak ketiga. Betul sekali. Dengan ketentuan sebagai berikut dan lain-lain. Terima kasih. Jadi jelas sekali Bu Nurifah mengatakan, jadi hanya tempat dan penanggung jawab yang ada di MOU itu yang boleh bekerja sama dengan MOU pihak ketiga gini Bu ya. Jadi nggak boleh, misalnya saya punya praktek kemudian saya punya MOU saya pakai di tempat lain, itu nggak boleh Bu ya titipannya. Jadi cukup jelas sekali, sudah dipermudah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan mengenai persyaratannya. Jadi silakan bagi dokter untuk pengajuan untuk pengolahan limbahnya bisa dilaksanakan seperti yang sudah dijelaskan pada webinar ini. Sekarang kita bahas teknis dari Dr. Doni Septian Wibisono. Mungkin ini ke Bu Anis. Untuk IPAL klinik Bu, misalnya kita masuk ke IPAL klinik, sebaiknya menggunakan kapasitas berapa meter kubik sesuai dengan peraturan. Ya, silakan. Baik. Jadi untuk kapasitas, jadi penentuan kapasitas IPAL itu adalah tergantung dari jumlah air limbah yang dihasilkan. Berapa jumlah air limbah yang dihasilkan ini tergantung dari penggunaan air. Jadi itulah kenapa di dalam persyaratan kami ada kajian teknis, kita sudah sediakan template-nya, di situ ada perhitungan neraca air. Kenapa sih susah-susah banget? Kenapa kami harus menghitung neraca air? Karena dari neraca air ini kita bisa tahu kebutuhan air yang dibutuhkan oleh sebuah klinik, sehingga akhirnya nanti bisa dihitung berapa limbah yang dihasilkan.
Dari limbah yang dihasilkan ini akan ketemu angka yang dinamakan kapasitas. Sehingga dari situ nanti akan dihitung kira-kira unit-unitnya ukurannya berapa, sehingga nantinya IPAL yang terbangun itu mampu menampung air limbah yang dihasilkan. Jadi tidak ada ketentuan pasti Bapak Ibu, ukuran IPAL-nya harus 50 meter kubik, 5 meter kubik, 10 meter kubik, tidak ada. Jadi tergantung dari penggunaan air yang Bapak Ibu gunakan di dalam klinik. Tidak bisa kita menetapkan kapasitas IPAL harus 10 meter kubik, tidak bisa. Demikian pula dengan teknologi IPAL, kita juga tidak bisa memaksakan teknologi yang akan Bapak Ibu pilih seperti apa, kita tidak boleh memaksakan, karena teknologi itu sebenarnya banyak sekali macamnya. Seperti itu, jadi tidak bisa ditetapkan. Jadi kalau Bapak Ibu ketika menyusun kajian teknis sebagai persyaratan pengajuan pertek pemenuhan baku mutu air limbah, ada disuruh menghitung neraca air. Gunanya adalah itu, untuk menghitung air limbah. Biasanya 80% itu air limbah yang dihasilkan. Itu Pak. Oke, terima kasih Bu Anis, dan semuanya ini bisa dilihat syaratnya di SSW Bu ya. Syaratnya Semua ada di sudah ada. SSW. Oke, Untuk silakan. template bisa mengajukan ke kami karena template-nya memang belum dipasang di SSW karena perubahan peraturan juga. Jadi ini template-nya nanti bisa minta ke kami kalau Bapak Ibu kesulitan menyusun kajian teknis itu seperti apa. Kami sudah coba bikinkan template, jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan seperti itu. Jadi dokter-dokter sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, untuk pengajuan, untuk proses pengajuan teknis ini silakan ke Dinas Lingkungan Hidup Bu ya. Jadi bukan Dinas Kesehatan tiba-tiba nanya ke Bu Nurifa, Bu ini gimana pengajuan teknisnya? Kasih Bu Nurifa ini lebih ke arah teknisnya Bu ya, takutnya pengolahannya, perjalanannya. Jadi ke Dinas Lingkungan Hidup. Jadi mungkin ini jelas sekali. Jadi untuk pengajuan teknis pengolahan limbah ke Dinas Lingkungan Hidup, dan untuk teknis mengenai masalah seluruh limbahnya, prosesnya mungkin bisa ke Dinas Kesehatan gitu Bu Nurifa. Perizinannya di Dinas tepatnya. Lingkungan Ya, Hidup, Dinas Lingkungan perizinan persyaratan dasar itu ada di Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian kalau syarat izin praktek, Betul. operasionalnya itu di Dinas Kesehatan. Dinas Operasional di Dinas Kesehatan. Betul, cukup jelas sekali. Terima kasih Ibu-Ibu. Berikutnya, nah ini pertanyaannya hampir semua banyak mengenai penyimpanan. Setelah tadi dibuka mengenai penyimpanan Bu Nurifa dengan Bu Ani, akhirnya semua bertanya, loh Bu, kalau kita nggak punya freezer, jadi kita nggak bisa nyimpan 90 hari dong. Jadi cukup 2 hari ini. Mohon kita cari kisi-kisi Bu ya, dokter-dokter ini mohon dibantu Bu. Jadi gimana kalau kita jangan 2 hari sekali tempat pengolahan limbahnya datang, kan merepotkan juga ya Bu ya. Dan Gimana, mahal. betul, dan mahal sekali. Dan jadi caranya gimana Bu kira-kira? Jadi itu solusi yang kita tawarkan supaya Bapak Ibu tidak 2 hari sekali harus menyerahkan limbah B3 yang Bapak Ibu hasilkan ke pihak ketiga. Jadi salah satu alasan kami memudahkan Bapak Ibu supaya masa simpannya agak lama, yaitu 90 hari. 90 hari itu berarti berapa bulan? 3 bulan ya? 3 bulan. Lumayan, 3 bulan ini cukup lumayan untuk mengurangi kos ketika Bapak Ibu harus menyerahkan limbah B3 2 hari sekali. Karena sesuai peraturan, jika Bapak Ibu tidak menyimpan limbah B3 di dalam, artinya suhunya adalah suhu ruang seperti ini, itu Bapak Ibu harus menyerahkannya 2 hari sekali. Tapi ketika disimpan di dalam freezer, Bapak Ibu sudah mampu menyimpan 90 hari, bisa penghematan, bisa dihitung 90 dibagi 2, 45 kos ya, 45 kos, kemudian volumenya juga cukup besar. Mungkin biaya awalnya saja beli freezer yang agak mahal, tapi sebenarnya itu kalau dihitung itu mampu menghemat kos ketika Bapak Ibu harus menyerahkan setiap 2 hari sekali. Itu sih. Jadi itu alasan kenapa kami meminta Bapak Ibu menyediakan freezer. Tapi kalau tidak mampu, ya kami tidak memaksa, tapi Bapak Ibu harus bertanggung jawab, harus menyerahkan setiap 2 hari sekali. Dan kalau tidak, nanti Bapak Ibu dianggap melanggar. Dan pasti ada sanksinya. Seperti itu. Nanti teman-teman dari pengawasan, dari Dinas Lingkungan Hidup yang akan mengawasi hal tersebut. Seperti itu. Terima kasih Bu Anis, cukup jelas sekali. Terima kasih Bu Nurifa. Ya. Berikutnya, nah ini ada pertanyaan dari Ibu Ani.
klinik Pratama. Jadi sepertinya beliau seorang penanggung jawab klinik perusahaan, izin limbahnya mengikuti pabrik atau factory. Jadi mungkin ini klinik perusahaan ya Bu ya. Kemudian pertanyaannya, pada saat perpanjangan klinik dapat dilakukan, di mana keterangan lingkungan hidup klinik tidak ada izin tersendiri, tetapi izin untuk pengolahan limbahnya bergabung sama factory, apakah diperbolehkan Bu Anis? Izin pengolahan limbah bisa digabungkan dengan factory asalkan IPAL factory memang benar-benar mampu menampung limbah yang dihasilkan dari klinik. Karena bisa jadi IPAL yang sudah dibangun oleh factory tidak artinya unit-unitnya tidak mampu menerima limbah yang bersifat infeksius misalnya. Seperti itu. Karena jika IPAL yang sudah disediakan oleh factory ini ternyata tidak mampu menerima limbah yang dihasilkan dari klinik yang bersifat misalnya infeksius, akhirnya air limbah yang dikeluarkan menjadi tidak baku mutu. Ketika tidak menjadi baku mutu, ini tidak boleh dibuang ke badan air, dan kami dari DLH Kota Surabaya tidak dapat menerbitkan izin ataupun persetujuan teknisnya. Karena ketika air limbah itu akan dibuang ke badan air, itu harus sesuai baku mutu. Jadi boleh asalkan IPAL dari factory ini memang benar-benar mampu mengolah air limbah yang dihasilkan oleh klinik. Dan unit-unitnya memang bisa dan bisa dibuktikan bahwa ini benar-benar mampu mengolah. Buktinya apa Bu Anis misalnya? Ya buktinya baku mutu. Hasilnya air limbah yang diolah oleh IPAL ini sesuai baku mutu. Kalau tidak, ya kita tidak mengizinkan air limbah klinik digabung dengan factory. Seperti itu. Jadi harus jelas ya Bu ya, harus jelas. Dan mungkin untuk pengajuannya dapat bertanya juga ke Dinas Lingkungan Hidup agar lebih mengerti ya, dapat bertanya langsung. Berikutnya dari Ibu Fitri Anissa, ini bertanya mengenai, nah ini sebagian besar juga bertanya mengenai kriteria atau standar mitra pengangkut, pengumpul, pengolah, dan pemanfaatan yang qualified. Jadi dokter-dokter ingin bertanya bagaimana sih untuk mengetahui pengolahan limbah atau pihak ketiga yang qualified Bu, yang sesuai dengan aturan Dinkes dan aturan DLH. Mungkin ada sarannya Ibu? Ya, baik. Jadi Bapak Ibu ketika memilih pihak ketiga, yang pertama Ibu harus perhatikan adalah izin yang pihak ketiga miliki. Apakah mereka sudah memiliki izin yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup? Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak lihat masa berlaku izinnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu bisa cek rekod dari perusahaan tersebut, misalnya mereka sudah pernah mengangkut di mana, seperti itu. Yang penting nomor satu adalah izin. Jangan sampai Bapak Ibu bekerja sama dengan pihak ketiga yang tidak berizin. Nanti Bapak Ibu akan ikut kena. Pemilihan pihak ketiga, tadi kami sudah menjelaskan di dalam paparan, Bapak Ibu tidak boleh bekerja sama dengan pengangkut. Jadi misalnya saya PTA bekerja sama dengan Dr. Charles ini pengangkut, saya tidak boleh. Saya bolehnya bekerja sama dengan Bu Iva, karena Bu Iva ini adalah pengumpul. Kenapa harus dengan Bu Iva? Karena Bu Iva sebagai pengumpul, dia pasti punya pengangkut. Kalau saya kerjasama dengan Pak Charles ini hanya pengangkut, dia tidak mengumpulkan limbah. Saya tidak tahu limbahnya ini sama Pak Charles dibawa ke depot Burudi misalnya, tidak diantar ke DLH misalnya, seperti itu. Itu yang tidak diperbolehkan. Bapak Ibu juga harus cek melalui manifestnya, dibawa kemana limbah saya ini, itu yang terpenting. Ditaruh kemana limbah saya ini. Karena kalau tidak dicek manifestnya, bisa jadi pihak ketiga ini juga nakal, karena dia juga harus membayar kan ketika mengolah limbahnya. Ini akhirnya dia mengurangi kos dengan membuang sembarangan limbah yang Bapak Ibu hasilkan. Akhirnya ketika menjadi temuan pihak berwajib, akhirnya penghasil juga kena. Gitu loh. Jadi itu yang perlu diperhatikan, jangan bekerja sama dengan pengangkut. Lebih aman bekerja sama dengan pengumpul. Karena kalau pengumpul dia pasti punya pengangkut, tapi kalau pengangkut dia tidak memiliki izin pengumpul.
Seperti itu. Itu Dokter Terima kasih Bu Charles. Anis, cukup jelas Ya. sekali ya, cukup jelas sekali. Jadi jangan ke pengangkut, Dokter Charles bukan pengangkut ya Bu. Oke, ini mungkin ke Bu Nurifa. Ya. Ini Dokter Aili Sukanto, selamat siang, izin bertanya. Saya seorang dosen yang praktek di klinik fakultas dan mandiri. Apakah boleh untuk pengelolaan limbah praktek mandirinya beliau diikutkan dengan klinik mandiri di fakultasnya, tetapi dengan MOU dengan fakultasnya, Bu? Monggo mungkin ada saran Bu Nurifa atau Bu Anis, silakan. Ya, kayak perizinannya. Oke. Boleh. Oke. Jadi ini ada praktek mandiri, ada klinik mandiri, gitu ya? Oke. Ya. Ada Jadi kan praktek satu. mandiri, ada klinik mandiri. Limbahnya mau dijadikan Harusnya satu, ini boleh. tuh sudah terbahas di dalam dokumen lingkungan. Jadi nanti pengelolaan limbahnya itu akan seperti apa? Baik ini limbah cair maupun TPS-nya. Jadi harus ditentukan dulu konsepnya dari awal. Apakah pihak universitas menyediakan TPS termasuk limbah yang dihasilkan oleh klinik, atau kliniknya memang harus menyediakan TPS tersendiri. Harusnya ini sudah dibahas di dalam dokumen lingkungan universitasnya, karena klinik dan praktek mandiri ini adalah bagian dari universitas. Jadi kami tidak bisa mengharuskan harus begini. Jadi harus dilihat dokumen lingkungannya dulu. Konsep pengelolaan limbah yang dihasilkan itu seperti apa? Karena klinik maupun praktek mandiri ini bagian dari universitas. Seperti itu, Pak Dr. Oke. Charles. Terima kasih Bu Anis, cukup jelas sekali. Ya, Cukup jelas sekali. Jadi pertanyaan berikutnya ini dari Anonymous, dikatakan bahwa apabila saya berpraktek di 3 tempat atau 2 tempat praktek mandiri, jadi beliau ini berpraktek di 2 tempat praktek mandiri, untuk izin pengolahan limbahnya apakah bisa 1? Karena kan penanggung jawabnya tadi kata Bu Nurifa 1 orang aja, Bu. Tapi kalau tempatnya berbeda, Harus berbeda juga. iya. Jadi sesuaikan dengan tempat praktek. Jadi pengolahan limbahnya tidak bisa untuk 1 surat untuk 3 tempat praktek. Jadi setiap tempat praktek meskipun sama penanggung jawabnya harus memiliki 1 tempat ya, Bu. itu maksudnya surat izin Yes, prakteknya. bukan surat MOU pengolahan limbahnya. Jadi kalau MOU karena SPPL tadi dia boleh, karena dia kan punya 3 tempat ya. Iya. Tidak masalah kalau menurut saya. Karena dia SPPL tidak perlu izin ke kami, jadi dia bisa. Dia di dalam MOU itu misalnya kerjasama dengan Pak Charles pihak ketiga, dia akan mengambil di tempat praktek 3 lokasi punya saya. Bisa, seperti itu. Siap. Jadi cukup jelas sekali. Ini masih banyak, kita masih ada waktu sedikit ya, Bu. Oke, Silakan. berikutnya. Ini Bu Anis bilang silakan nih. Monggo bagi yang ingin bertanya lagi, kami persilakan langsung menanyakan di Q&A, akan saya bacakan. Oke, ini mungkin ke Bu Anis yang untuk perizinan. Untuk klinik kesehatan dan laboratorium di Surabaya, apakah proses persetujuan teknis limbah medisnya bisa dilakukan di DLH Surabaya, tidak perlu ke DLH provinsi? Tadi mungkin dijelaskan, mungkin dijelaskan sekali lagi, Bu. Ya, jadi memang ini masih agak rumit. Kami belum memiliki kesepakatan dengan DLH provinsi. Kami sempat merapatkan kemarin bahwa untuk klinik yang ada labnya itu di dalam resum rapat sudah disebutkan bahwa akan menjadi kewenangan provinsi. Namun ternyata provinsi sampai saat ini belum bisa. Jadi mungkin kami akan koordinasi lebih lanjut untuk klinik yang ada labnya ini kita belum memiliki kesepakatan. Jadi kami dari pemerintah kota menyarankan agar ketika klinik yang ada labnya untuk bersurat kepada kementerian atau kepada provinsi, ini kewenangan siapa? Seperti itu. Kalau memang nanti oleh pusat maupun oleh provinsi kewenangannya diserahkan kepada kota, kami akan siap memproses seperti itu. Masalahnya sekarang ini kan kita dibatasi oleh kewenangan. Jangan sampai itu kewenangan provinsi tapi diambil alih kota. Nanti kita terkena pasal penyalahgunaan kewenangan karena aturan yang terbaru ini memang benar-benar sudah dibagi bahwa kegiatan ini itu kewenangan kota, kewenangan provinsi atau kewenangan pusat. Jadi seperti misalnya kemarin ada apartemen. Kami ini juga bingung sebenarnya dari DLH. Ada kegiatan apartemen di dalam aturan itu jika lebih dari 100 kamar itu kewenangannya adalah ke pusat.
Kemudian kami menyuruh pemohon untuk bersurat kepada pusat. Apakah benar bahwa ini kewenangan pusat? Tapi ternyata oleh pusat dinyatakan ini kewenangan kota. Seperti itu. Akhirnya ya kami akan proses asalkan ada bukti tertulis bahwa itu disebutkan bahwa itu kewenangan kota. Karena sesuai aturan peraturan perundangan di situ masih diterbitkan aturan provinsi untuk lab. Jika ada 2 KBLI, jadi KBLI-nya klinik dan lab, dan salah satunya adalah kewenangan tertinggi ada di gubernur, itu seharusnya menjadi kewenangan gubernur, itu kalau bicara aturan. Jadi itulah kenapa ketika ada klinik dan lab, kami selalu menyarankan untuk bersurat dulu, silakan mau bersurat ke pusat atau ke provinsi, itu kewenangan siapa. Kalau memang kewenangan kami akan proses. Kecuali hanya klinik saja, karena klinik sudah disebutkan di dalam PP 5 tahun 2021, itu kewenangan kota. Maka kalau klinik tidak ada labnya, ajukan ke kota, pasti kami akan proses. Tapi kalau ada labnya, kami mohon dengan sangat untuk bersurat dulu ke yang memiliki kewenangan lebih tinggi dari kota, bisa pusat, bisa provinsi. Karena terkadang apa yang disampaikan di surat dan peraturan ini masih tidak sinkron. Kami sendiri dari DLH Kota Surabaya juga sering bingung menghadapi hal ini. Tapi kalau ada bukti tertulis, diserahkan ke kota, kami akan proses. Seperti itu, Pak Charles. Terima kasih Bu Anis, jelas sekali. Hari ini kita kupas tuntas ya, Bu Anis, Bu Nurifa. Oke, sekarang mungkin kita masuk dulu, ini pertanyaan untuk Dr. Mevi. Dok, minta solusi dari Dr. Mevi terkait depo transfer yang dikatakan Bu Anis tadi. Jadi begitu Ibu tadi ngomong langsung ditangkap sama dokter-dokter semuanya. Bagaimana teknisnya dokter? Kira-kira ada rencana ke arah depo transfer ini nggak dok? Buat depo transfer. Iya, depo membuat transfer. depo transfer. Langsung dokter-dokter langsung minta dok. Baik, terima kasih Dr. Charles. Untuk teman saya semua, mungkin ini akan kita akan coba kami bicarakan ya, karena memang kalau tadi Bu Anis sudah mengusulkan bagaimana kalau memang ID itu dianggap sebagai sebagai penghasil limbah B3 karena di dalamnya itu menaungi dokter-dokter yang ada di situ, mungkin kami akan mencoba membicarakannya dengan Pak Ketua dulu. Jadi kita coba bicarakan apakah memungkinkan kita akan paling tidak menyediakan storage ya. Jadi untuk menyediakan storage yang nanti akan diambil oleh pihak ketiga. Memang rencana pada saat ada rencana-rencana ke arah sana sepertinya, tapi belum dibicarakan secara matang. Mudah-mudahan aja dapat realisasi, paling tidak membantu. Oh, sekalian Dr. Charles, saya ingin bertanya sama Bu, boleh ya Dr. Charles ya? Karena saya juga mendapat. Jadi Bu Nur atau Bu Heni, Bu Nur ya. Kalau misalkan tadi kan dikatakan kalau puskesmas tidak bisa, tetapi kalau klinik, apakah masih memungkinkan ya Bu? Kalau misalkan ada dokter praktek mandiri di lingkungan klinik tersebut untuk bekerja sama dengan klinik yang sudah punya MOU. Karena kan kita tahu bahwa limbah itu kan 25 kg. Sedangkan kalau klinik tersebut memang bukan klinik yang overload, itu dia nggak sampai 25 kg. Kalau toh dia membuka kesempatan untuk sekitarnya dokter praktek mandiri untuk menitipkan limbahnya dan akan diambil nanti dengan diambil bersama-sama. Begitu bagaimana ya Bu? Terima kasih. Siapa yang silakan. Ya, baik Dok, untuk limbah yang dari praktek mandiri diserahkan kepada klinik tetap tidak diperbolehkan Dok, karena seperti yang disampaikan oleh Bu Anis, pengelolaannya menempel kepada penghasil. Jadi tetap tidak diperbolehkan mengirimkan limbah tersebut kepada puskesmas maupun kepada klinik. Demikian Dok. Mungkin ada tambahan dari Bu Anis? Benar yang disampaikan oleh Bu Iva, jadi saya menegaskan saja seperti tadi yang sudah disebutkan karena menempel pada penghasil. Jadi menurut saya solusi yang paling pas adalah depo transfer. Jadi kami, Bu Iva dan kami dari DLH, Dinkes dan DLH sangat mendorong mungkin dari ID untuk segera mewujudkan itu, membantu praktek-praktek mandiri untuk mengelola limbahnya. Kami sangat mendukung, jadi kalau memang diperlukan diskusi lebih intensif terkait depo transfer, kami siap. Ya. Terima kasih Bu Anis dan juga Bu Nur. Dr. Brahmana mungkin, nanti Dr. Brahmana saya berharap Dr. Brahmana juga bisa bersama-sama dengan kita mendiskusikan tentang ini ya Dr. Brahmana, terima kasih. Ya.
Iya, assalamualaikum. Terima kasih Dr. Mevi. Terima kasih kepada yang bertanya. Dr. Brahmana itu Lagi, Dok, sepertinya ya, Dr. Bu. Charles. Silakan, monggo. Ini Dr. Charles, Dr. Brahmana ingin menanggapi sepertinya. oke, Dr. Brahmana ada? Iya, assalamualaikum. Ada. Jelas suara saya ya? Nah, Pelan. Suara saya pelan ya? Oke, Iya, ini membahas dok, agak pelan, Dr. Charles nggak dengar. Iya. Coba nanti saya login lagi sebentar ya. Oke, baik. Oke, Dr. Charles silahkan nanti Dr. Brahmana login lagi. Monggo dilanjutkan. Terima kasih Dr. Mevi, Dr. Brahmana. Jadi mengenai depo transfer ini akan dibahas lebih lanjut lagi Dr. Mevi J. Kemudian, nah ini Dok, Bu, pertanyaan bagi teman-teman yang mengikuti webinar ini tapi dia tidak praktek di Surabaya atau di luar Surabaya. Nah ini kalau misalnya di luar Surabaya ini bagaimana Bu? Kami mengurusnya kemana kira-kira? Mungkin ada saran aja Bu ya, saran untuk Ya, teman-teman baik. yang prakteknya di luar Surabaya. Jadi untuk praktek di Surabaya silahkan berkoordinasi dengan DLH setempat. Jadi kalau Sidoarjo ya berkoordinasi dengan DLH Sidoarjo. Kalau di Mojokerto ya Mojokerto, seperti itu. Demikian pula dengan Dinkes ya Bu Iva ya, juga dengan DLH dan Dinkes setempat, seperti itu. Kita tidak bisa menjawab terkait prosedur perizinannya apakah sama, syarat-syaratnya apakah sama, tapi seharusnya jika mengacu atau berpedoman pada peraturan yang sudah ditetapkan, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dan turunannya, harusnya persyaratan dan ketentuannya harusnya sama, karena insya Allah kami berpedoman pada peraturan yang sudah ditetapkan dan peraturan terbaru tersebut. Seperti itu. Terima kasih Bu Anis. Kita mau dengan Dr. Brahmana, nggih? Ada. Ya. Nggih, silakan Dok. Ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya masih mobile. Jadi terima kasih banyak pencerahannya. Karena memang regulasi berubah sedemikian cepat, mungkin memang tujuannya ke arah yang lebih baik. Tetapi adaptasi dan antisipasinya ini yang harus kita diskusikan bersama. Intinya tidak menyulitkan semua pihak, termasuk dokter yang berpraktek dalam hal ini. Nah, mengenai tadi saran-saran, ada mengolah bagian ngumpulkanlah istilahnya di ID dan lain-lain, nanti kita akan bicarakan. Karena kami mengadakan seminar ini untuk supaya persepsi kita sama semua bahwa perubahan memang harus dijalani. Nah, nanti setelah ini ID akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait bagaimana caranya memberikan kemudahan untuk anggota sepanjang sesuai dengan kemampuan ID Surabaya dalam hal ini. Saya hanya membicarakan ID Surabaya karena posisi saya sebagai ketua ID Surabaya. Mudah-mudahan ada jalan ke sana. Saya nanti juga akan minta bantuan dari panjenengan semua dan juga para semua pengurus bagaimana untuk menyikapi hal ini. Begitu Dr. Charles, jadi mudah-mudahan ada jalan keluar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter. Kita lanjut lagi Dok, kita masih ada waktu 5 menit lagi Bu. Ini pertanyaan semakin banyak yang masuk. Mungkin seru sekali ya pagi hari ini. Izin bertanya, apabila saya seorang dokter yang berpraktik di apotek, dokter yang berpraktek di apotek, apakah saya juga butuh untuk perpanjangan SP saya apakah cukup menyertakan MOU apotek tersebut? Iya, semuanya harus kembali ke dalam dokumen lingkungan. Apakah kegiatan apotek ini SPPL ataukah UKL-UPL? Semuanya ujungnya adalah kembali ke dalam dokumen lingkungan. Karena dengan mengetahui dokumen lingkungan yang harus disusun oleh kegiatan usaha tersebut, itu akan menentukan langkah selanjutnya. Apakah perlu rincian teknis penyimpanan limbah B3, apakah perlu persetujuan teknis pembuangan air limbah, perlu membangun IPAL, itu. Jadi awalnya harus dicek dulu apakah kegiatan apotek dan juga ada praktek dokter tadi itu kegiatannya apakah SPPL. Jika SPPL tidak memerlukan rincian teknis dan juga tidak memerlukan pertek, tapi harus tetap mengelola. Itu kembali saya tegaskan. Namun misalnya ketika apotek ini ternyata apoteknya besar dan juga ada praktek dokternya dan ternyata kategori dokumen lingkungannya adalah UKL-UPL, maka Bapak Ibu harus menyusun yang namanya
rincian teknis penyimpanan limbah B3 sehingga harus memiliki TPS dan juga harus memiliki instalasi pengelolaan air limbah dan juga persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah, seperti itu. Kembali lagi harus dilihat dulu dokumen lingkungannya, karena kalau tanpa melihat itu saya tidak bisa menjawab apakah saya perlu izin, apakah saya perlu rincian teknis, apakah saya perlu pertek. Kita tidak bisa menentukan seperti itu. Ya. Jadi dikonsultasikan kembali dengan Ya. DLH. Kira-kira ada hotline-nya nggak Bu ya? Ada apa? Hotline-nya, kalau mau nanya-nanya atau langsung hubungi ke Langsung DLH saja ke Langsung DLH, aja ya. karena kami itu terus terang kalau menjelaskan via online, via WA itu terkadang tidak nyampe Betul. semuanya. Silakan gitu loh. datang saja. Silakan gitu. datang saja. DLH, Tentunya kemudian- tetap prokes. Silakan ke DLH, nanti ada petugas yang akan melayani seperti itu. Nggih. Jadi bagi dokter yang masih ingin mengetahui lebih lanjut, pengen tanya-tanya lagi, bisa ke DLH. Misalnya sudah ada MOU, apakah MOU ini baik atau tidak, Ya, bisa tanya ke DLH silakan. untuk diverifikasi. Ya, nggih. silakan. DLH membuka tangan untuk bagi yang ingin bertanya. Ya, ini sudah banyak yang ditanyakan lagi. Oke, jadi mungkin sudah semua ditanyakan, ini semuanya hampir sama mengenai perizinan. Sudah ada semua. Jadi bagi yang bertanya terakhir dan ingin mengetahui webinar ini akan ditayangkan di YouTube ID Surabaya, mungkin besok sudah akan tayang. Jadi bisa untuk kembali menonton apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya belum terjawab. Kalau saya lihat dari jumlah pertanyaan ini semuanya sudah terjawab di awal tadi oleh Bu Anis dengan Bu Nurifa. Oke, jadi mungkin ini di penghujung acara. Terima kasih kepada Bu Anis dan Bu Nurifa. Mungkin ada closing statement untuk dokter-dokter yang praktek di lapangan pada hari ini. Bagi Bu Anis kami persilakan. Closing statement-nya apa ya? Tetap semangat mengurus perizinan, dan kami secara khusus mengucapkan terima kasih atas peran serta Bapak Ibu dokter nakes dalam menangani COVID yang sudah kita lalui kemarin di bulan Juli. Kami mewakili warga Kota Surabaya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Itu saja. Terima kasih. Kemudian kepada Bu Nurifa kami persilakan. Baik. Untuk Bapak Ibu dokter praktek kedokteran, yang pertama manajemen praktek kedokteran tetap dijalankan dengan baik. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan kesehatan dengan profesional, baik itu UKM dan UKP-nya. Yang ketiga, untuk pengelolaan limbahnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurifa. Kepada Dr. Mevi kami persilakan untuk closing statement. Baik, terima kasih untuk teman-teman sejawat. Saya harap tetap bersemangat. Jadi kita tetap melaksanakan tugas kita sebagai dokter dan kita mengurus perizinan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan mudah-mudahan akan ada solusi yang lebih baik ke depannya sehingga kita tidak terkendala lagi seperti saat ini. Itu saja Dr. Charles, terima kasih. Terima kasih Bu Mevi, Dr. Mevi. Oke, mungkin di penghujung acara kita pada hari ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, terutama kepada ID Cabang Surabaya yang sudah memfasilitasi. Jadi ini merupakan pertanyaan yang mungkin top questions pada saat ini ke ID ya. Ini bagaimana dan sudah cukup dijelaskan oleh Bu Anis dan Ibu Nurifa dengan Dr. Mevi. Sekali lagi saya ingatkan bahwa YouTube dari acara webinar online ini akan ditayangkan di YouTube kita ID Cabang Surabaya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan follow sehingga mendapatkan update-update terbaru mengenai informasi webinar ID Surabaya. Jadi demikian dari saya, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Anis, Bu Nurifa dengan Dr. Mevi sekali lagi. Kami persilakan, kami kembalikan kepada Dr. Pandu. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Dr. Charles. Kesimpulan dari webinar pada hari ini adalah yang pertama adanya peraturan baru, peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 yang intinya adalah berbunyi yang menghasilkan limbah maka wajib mengelola limbah. Kemudian yang kedua, dari pertanyaan banyak sekali yang bisa saya tangkap kegelisahan dari dokter praktek mandiri adalah yang pertama mengenai limbah medis yang tidak terlalu banyak, padahal diangkutnya per 25 kilo, padahal limbahnya cuma 1 kilo, bahkan nggak sampai setengah kilo. Nah itu nanti salah satu solusi dari yang ditawarkan dari
Bu Anis, Bu Nurifa, dan Dr. Mevi adalah adanya dibuatkan depo transfer yang difasilitasi oleh IDI sebagai penghasil limbah B3 dan nanti akan dikumpulkan sehingga tidak terlalu besar kosnya. Kemudian yang kedua mengenai penyimpanan limbah yang 2 hari sekali itu harus dibuang begitu, dan itu cukup mengeluarkan kos yang cukup besar. Salah satu investasi adalah harus menyediakan freezer bisa disimpan sampai dengan 90 hari. Kemudian tadi juga yang perlu kita pelajari bersama atau diketahui bersama adalah adanya dokumen-dokumen lingkungan hidup yaitu AMDAL, UPL, UKL, dan SPPL. Bahwa kalau misalnya tadi ada pertanyaan kalau limbahnya prakteknya tidak menghasilkan limbah B3 maka mungkin cukup UKL, UPL ya. Kalau misalnya ada limbah B3-nya maka harus mengurus SPPL dan itu di UPTS kalau nggak salah ya. Perizinan terpadu satu pintu. Kemudian kalau UKL UPL tidak menghasilkan bahan B3 maka itu ke DLH. Kemudian tadi syarat-syarat semua tercantum di Surabaya Single Window atau SSW. Kemudian template pengajuan teknis dapat menghubungi DLH. Sangat menarik sekali webinar pada pagi hari ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua dan semoga nanti akan ada solusi dari pertemuan pada pagi hari ini terkait kegelisahan dari dokter praktek mandiri dan supaya nanti akan didiskusikan dan ditemukan solusinya bersama-sama. Kami ucapkan terima kasih kepada IDI Surabaya yang telah menyelenggarakan acara pada pagi hari ini, kemudian kepada 3 narasumber, Ibu Nurifa, Ibu Anis, dan Dr. Mevi, serta moderator kita, Dr. Charles Sihaan SPOG. Kami sebagai host, Dr. Pandu, undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada seluruh peserta. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.